Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit tidak pakai palu. Kita berbagi pengalaman tentang mengatasi rumput liar pada tanaman rumput odot kita ya. Jadi dengan teknik supaya rumput odot kita tetap hidup, namun untuk rumput liarnya dia akan mengalami kering dan mati ya. Ini setelah 1,5 hari nih untuk penyemprotan rumput liarnya. Ini sudah kering semua. Jadi untuk mengatasi rumput liar yang ada pada tanaman rumput odot kita ataupun bang pakan kita, sebelum kita melakukan penyemprotan, pastikan untuk tanaman rumput odot kita sudah posisi terpanen ya. Jadi sudah terbabat habis. Nah, ini untuk dapuran rumput odot yang sudah saya panen. Setelah melakukan pemanenan, ini kita baru melakukan untuk penyemprotan pada rumput liarnya ya. Dan ini untuk hasilnya rumput liarnya ini sudah kering mati ya. Dan hari ini setelah 1,5 hari ya, 2 hari lah untuk penyemprotannya selesai, ini saya berikan untuk pupuk kandang. Karena ada di belakang kandang, jadi saya menggunakannya pupuk kandang. Jadi pupuk kandang ini bukan hanya berfungsi sebagai pupuk buat rumput odot kita ini ya. Jadi ini ada fungsi tersendiri juga teman-teman. Kalau yang menanamnya di belakang pekarangan rumah ini ya, intinya ini kan terkadang banyak hama seperti tikus ya. Jadi dengan pemupukan menggunakan kohe ini, menggunakan pupuk kandang, ini bisa untuk menakut-nakuti yang namanya tikus ini ya teman-teman. Jadi mending nantinya tanaman kita akan terbebas ya, setidaknya akan mengurangi dari gangguan yang namanya tikus. Ini manfaat dari kohe untuk rumput odot selain buat menyuburkan, yaitu bisa untuk menakut-nakuti yang namanya tikus. Ini untuk rumputnya sudah pada mati. Dan apakah untuk rumput odotnya ini akan hidup atau akan mati? Ini kita lihat untuk hasil yang sudah bersemi. Untuk rumput odotnya masih normal hidup ya. Jadi tidak mati, walaupun kita menggunakan obat untuk menyemprotnya. Semua masih terlihat untuk tumbuh normal ya. Ini semua ya teman-teman. Ini sudah bertunas semua. Ini untuk hasil penyemprotan setelah mencapai 10 hari. Ini sudah mulai untuk tunasnya, sudah mulai panjang ya. Dan untuk rumput liarnya sudah mulai ada tumbuh 1-2 ya, kecil-kecil. Itu tidak berpengaruh, karena nantinya saat dapuran rumput odot kita ini mulai membesar, untuk rumput liarnya itu akan mati sendiri. Sebelum kita melakukan penyemprotan, itu yang kita lakukan adalah pemanenan terlebih dahulu. Setelah 1 hari dari pemanenan, kita baru melakukan untuk penyemprotan. Dan untuk penyemprotannya sendiri jangan sampai salah obat ya teman-teman. Jadi dipastikan untuk obat rumputnya sendiri harus menggunakan yang bersifat pembakar. Jadi hanya membakar daun pada tanaman. Jadi tidak akan membuat mati sampai ke akar. Dan untuk obat rumput yang bersifat pembakar itu sepertinya di mana-mana yang berwarna biru ya. Untuk pembakar itu warnanya biru. Jadi kita jangan menggunakan obat yang berwarna kuning. Karena kalau yang kuning itu biasanya dia bukan hanya pembakar, tetapi menghabisi sampai akar-akarnya. Itu bisa membuat rumput odot kita, tanaman kita jadi mati ya. Jadi untuk menyemprot pada tanaman
rumput odot, itu yang harus digunakan untuk obatnya sendiri yang bersifat pembakar. Dengan cara seperti itu, alhamdulillah aman. Jadi hanya rumputnya saja yang mati, dan untuk tanaman kita tidak akan mengalami kematian. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.